Yang pertama adalah tanyakan kepada istrinya, bagaimana kok mau dia dinikahi laki-laki kayak begitu? Ini laki-laki model begitu dong. Kenapa kok mau dengan dia? Ini pertanyaan. Mungkin ya jawabannya macam-macam. Ya maaf salah saya Bu ya, dulu saya senang duluan, saya tidak dengar orang tua saya nggak mau. Nah ini nasib. Kayaknya jarang yang ngomong gini, Bu ya dulu baik, Masya Allah. Saya kenal dia di tempat ini. Kayaknya jarang yang ngomong gitu kayaknya. Rata-rata itu ngelanggar deh. Itu sudah dilarang sama ibu saya, sama guru saya, sama paman saya saja ngeyel. Itu bisa jadi gitu jawabannya. Mohon maaf, mungkin itu. Apapun yang terjadi, makanya kalau mau menjalin rumah tangga, tolong keridhaan orang tua, keluarga, dan pakai istikharah memilih siapa yang akan dinikahi. Jangan sampai setelah itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah benar memilihnya, bukan jatuh cinta dulu, tapi dengan cara yang benar, di tempat yang baik, perantara orang baik, kemudian kok tiba-tiba ada perubahan, ya seperti itu kok menjadi tidak baik, tidak sholat dan lain sebagainya. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan? Ketahuilah bahwasanya bagi seorang istri punya kewajiban lebih dibanding yang lainnya. Mengajak tentunya, mengingatkan. Mengingatkan. Cara mengingatkan tentu dengan bermacam-macam cara. Tanpa harus semacam menggurui, apalagi merendahkan. Dengan kepiawaian dalam seni bercinta juga. Nah, jadi kalau sudah suami istri itu beda. Memerintah, menyuruh dari guru kepada murid. Guru murid yang sholat. Sholat jamaah, kalau enggak awas ya, enggak boleh sholat ya, harus sholat, ini peraturan pondok itu. Kalau guru dengan murid enak, tapi dengan suami istri enggak bisa, awas sholat, kalau sholat enggak bisa. Ada seninya, harus digabungkan antara mengingatkan dan seni bercinta yang indah. Itu. Ya mungkinlah kalau orang suami tidak sholat, jangan suruh sholat, kayaknya susah. Bilang, piciti dulu semalam, 2 malam, kok tiba piciti abang, besok tolong anterin saya pengajian bang ya. Karena sudah dipijit 3 hari, abangnya nggak bisa nolak. Ya dek, pengajian ibu rutinan seminggu sekali. Ya, sudah dianterin, Masya Allah, sudah makasih bang, dianterin. Sudah jangan ngomong sholat, dia tidak senang sholat. Ya, nah. Setelah minggu kelima, bang, daripada abang pulang pergi nganterin, abang tunggu aja di sini deh. Pengajian saya nggak lama kok bang. Nggak usah masuk deh abang, di luar aja deh. Ya deh, sambil minum kopi ya. Akhirnya pengajian ke-8 bang, daripada di luar ngopi masuk dalam aja dah bang. Gitu. Itulah kurang lebih ada seni bercintanya. Jadi jangan langsung sholat. Ada sentuhan kalimat indah, pengabdian seorang istri dan lain sebagainya. Paling tidak dia tidak bisa menolak. Paling tidak kalau dia belum mau sholat dia tidak marah. Yang jadi masalah sudah tidak sholat marah. Karena mungkin salah cara menyuruhnya. Sholat. Sebab kapan tidak sholat? Neraka. Misalnya dengan bahasa yang kasar. Ini harus termasuk mengajak istri. Dengan seni dulu, dengan kalimat yang indah, dengan termasuk judi pun juga mungkin pakai surat cinta yang indah. Abang mohon maaf. Adik minta maaf sebanyak-banyak. Abang imam kami di rumah ini. Tentang mohon maaf kebiasaan abang. Ya adik tidak tahu sesungguhnya apakah benar abang ini melakukan atau tidak. Cuman kalau seandainya abang tidak melakukan, alhamdulillah itu yang saya inginkan. Tapi ternyata abang benar, katanya dengar abang judi online. Kalau memang ini mohon maaf abang. Kita rindu, ingin hidup bahagia tidak di dunia saja, pengen sampai surga abang gini. Tolong abang karena Allah ya bang. Pandang adik. Kami ini adalah, kami cinta abang, pakai yang lembut gitu. Paling tidak sang suami kalau masih belum bisa berhenti tidak marah dia. Langkah selanjutnya lebih indah lagi, lembah indah. Kalau sudah ternyata dengan bermacam-macam cara keindahan, seni bercinta dimasukkan dalam mengingatkannya. Kok masih nggak mau dan sebagainya. Sudah bukan waktunya kita mempertahankan sebuah jalinan. Karena yang hancur nanti anak-anak kita juga punya figur bapaknya tidak sholat, bapaknya judi dan seterusnya. Belum lagi nanti nambah anak. 6 lagi setelah itu lahir dari ayah semua itu. Makanya sudah dalam Islam diizinkan kalau suami fasik. Seorang istri boleh minta cerai. Dan dia dosa fasik. Fasik itu adalah pelaku dosa besar. Tentunya tidak langsung serta-merta minta cerai wahai perempuan. Tadi diupayakan untuk menolong dia dulu kan dia suamimu, bapak anak-anakmu. Kalau engkau mengharap orang lain menasihati dia, engkau lebih berhak untuk nolong dia terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang sudah nggak bisa mentok tok
percayailah, perpisahan diizinkan. Kalau Anda tidak ingin berpisah, tapi Anda bisa menjaga diri Anda dan yakin anak Anda baik, Anda masih bersemangat untuk menolong dia, itu hal yang baik. Cuman kalau engkau sudah tidak mampu, wahai perempuan misalnya, dalam keadaan semacam itu, Islam indah, boleh minta cerai dan tidak dosa. Karena apa? Ada kefasikan dari sang suami. Sebab termasuk diizinkannya perempuan minta cerai dan tidak dosa adalah di saat menemukan suaminya fasik. Judi, berzina, pemabuk, tidak sholat dan lain sebagainya. Karena itu dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk minta cerai sendiri, untuk bercerai sendiri perlu pertimbangan matang. Nah, kadang seorang perempuan tidak mudah untuk mencerai. Karena apa? Ya memang suaminya nggak benar dan sebagainya. Tapi ada sisi kebaikan, yaitu kebutuhan pribadiku dipenuhi oleh dia. Nah ini nggak bisa langsung serta-merta minta cerai. Sehingga kadang seorang perempuan punya suami yang menempeleng setiap hari, itu jauh lebih bagus daripada bercerai. Kenapa? Syahwatnya tinggi mungkin. Biarpun suaminya suka nempeleng, tapi memberikan kebutuhan pribadinya. Tapi kalau dia berpisah dari suaminya, belum tentu ada suami, belum tentu dia bisa menahan kehormatannya. Makanya cerai ini nggak mudah. Seorang ustadz nggak boleh mudah mengajarkan cerai. Harus ada pertimbangan. Pertimbangannya adalah tadi, lanjutan pertanyaan tadi. Kalau memang harus cerai, Anda harus bisa memastikan bahwasanya setelah Anda bercerai dengan dia, Anda tidak akan terjerumus dalam zina. Maka Anda yang bisa mengukur syahwat Anda. Nah, syahwat Anda. Karena bisa jadi di saat dengan suami yang nggak tahu diri, nggak pernah peduli, nggak pernah ngasih nafkah dan sebagainya, itu yang ada adalah marah, sehingga marah yang menguasainya menjadikan dia frigid, menjadikan dia dingin. Hati-hati, kalau dinginnya karena marah sang suami, karena tidak nyaman dengan suami, hati-hati di saat terpisah dari suami akan meledak itu syahwat. Kenapa? Sudah plong bahasanya, tidak ada lagi yang menindasnya, sehingga naudzubillah di sini awal kehinaan nanti. Tidak disadari oleh perempuan, tiba-tiba pelong, sampai dia mengatakan dulu waktu dengan suami tidak pernah ada syahwat, tapi setelah saya cerai, iya, karena waktu dengan suami kamu tertekan, ditindas, didolimi, sehingga syahwat tidak muncul. Tapi setelah pelong, bisa jadi inilah munculnya kehinaan. Maka dari itu, untuk cerai pun tidak mudah. Pertimbangkan lagi matang-matang, selagi Anda yakin kekuatan menjaga, kemudian menjaga kehormatan, takut kepada Allah, maka minta cerai, dan setelah itu insya Allah mendapatkan suami lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.